Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Kiblat Kantil. Semoga sobat-sobat didik selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Masih di single podcast dari Kiblat Kantil, di sini menjawab pertanyaan dari sobat-sobat didik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sama yang Kiblat simpulkan menjadi satu pertanyaan, yaitu tentang permasalahan hidup di tahun 2023. Jadi di pertengahan tahun 2023 itu sobat-sobat didik banyak yang bertanya tentang masalah hidupnya ya, kenapa kok semakin susah dalam mencari nafkah. Intinya itu di sektor ekonomi itu kok semakin susah. Sektor ekonomi memang termasuk penting ya, karena itu bisa mempengaruhi sektor sosial dan sektor lainnya. Oke, di sini akan Kiblat jawab menurut kacamata dan pengamatan dari Kiblat Kantil, pengamatan berdasarkan panca indera dan batin ya, serta berdasarkan hitungan yang ada di Primbon Jawa kuno. Oke, tahun 2023 pertengahan sampai tahun 2024 pertengahan nanti itu sebetulnya masuk di tahun Jimawal. Tahun Jimawal sebenarnya kalau ini windunya juga bagus, sebetulnya tahun ini adalah tahun yang bagus sebetulnya. Cuman ada beberapa hal yang akan menyebabkan keadaan ekonomi itu menjadi kurang baik. Banyak faktornya. Intinya menurut pandangan batin dari Kiblat, bumi kita ini, alam yang kita pijak saat ini itu sedang panas dalam. Jadi sakit panas yang ada di dalam buminya ya, di dalam alam. Jadi panas tersebut bukan berasal dari dampak luar. Kalau panas dari luar mungkin kan semacam terik matahari dan sebagainya, itu wajar. Cuman di sini karena sakit berarti panas dalam. Kalau manusia panas dalam itu akan menimbulkan efek mungkin sariawan, radang dan sebagainya ya. Sama halnya dengan alam yang kita pijak. Penyakitnya sebetulnya berasal dari manusia yang ada di atasnya. Manusia-manusia yang ada di atas alam tersebut, di atas bumi tersebut, itu sebetulnya yang mempengaruhi alam tersebut menjadi sakit. Jadi sebetulnya kalau mau memperbaiki agar alam ini tidak sakit, ya perbaiki diri kita sendiri. Jadi manusia yang ada di atasnya itu banyak yang membawa energi negatif ya. Apalagi di tahun-tahun ini sampai nanti pertengahan tahun 2024 ini Kiblat melihat energi negatif itu sangat besar akan mempengaruhi keadaan alam ini juga. Alam ini kalau sakit nanti timbulnya akan terjadi banyak sekali bencana alam. Lindu atau gempa bumi atau gunung meletus itu yang akan banyak terjadi karena alam kita ini sedang sakit panas dalam. Terus cara mengobatinya bagaimana? Ya cara mengobatinya kita manusia yang ada di atasnya itu harus banyak-banyak bertobat, harus banyak-banyak mengeluarkan energi positif agar alam menyerap menjadi positif. Jadi energi yang kita keluarkan itu sebetulnya diserap oleh alam. Ini ada korelasinya ya, ada hubungannya. Cuman banyak yang tidak memahami hal tersebut, makanya banyak yang cuek-cuek saja. Intinya manusia yang di atasnya sudah mulai banyak membawa energi negatif. Dan ini Kiblat lihat nanti sampai di pertengahan tahun 2024 itu mulai lerem, mulai bisa mereda lah sakit tersebut. Terus apa dampaknya terhadap ekonomi? Ya,
Karena alam ini sakit, karena atasnya manusianya juga pada sakit sebetulnya, itu juga berhubungan dengan sektor ekonomi. Sektor ekonomi ini sebetulnya sudah Kibledek prediksi jauh-jauh hari itu tentang resesi di tahun 2023. Itu memang dari pengamatan para ahli ekonomi secara global itu akan terjadi resesi. Dan resesi tersebut memang akan mulai dirasakan di tahun 2023 pertengahan, itu mulai akan terasa sekali. Sampai nanti kalau di Indonesia sendiri sampai nanti tahun 2024 pertengahan itu mulai lerem, mulai bisa ekonomi pulih lah. Itu 2024 pertengahan atau masuk tahun berikutnya kalender Jawa. Setelah tahun Jimawal ini selesai. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan adalah eling lan waspodo. Eling itu kita harus ingat kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita, yang membuat kita ada. Kita harus eling terhadap Sang Pencipta dan waspada. Waspada dalam hal ini kita jangan leno ya, ojo leno. Jadi kita memang harus lebih meningkatkan kewaspadaan kita, baik itu terhadap orang-orang yang baru dikenal maupun yang sudah dikenal, baik relasi-relasi bisnis yang baru maupun relasi bisnis yang sudah lama. Bukan curiga, tapi harus waspada karena di sini memang perputaran ekonomi saat ini memang sedang tidak sehat. Jadi memang itu sangat berdampak. Sebetulnya semua itu ada hubungannya, ada korelasinya dengan alam yang kita tempati, dengan diri kita sendiri. Itu memang ada hubungannya. Lalu bagaimana cara mengatasinya selain eling dan wasmodo ya. Jadi ojo dumeh. Ojo dumeh itu ya kalau saat ini kita sedang merasa jaya, itu ojo dumeh. Kalau kita dumeh itu biasanya hilang kewaspadaan kita, hilang eling kita kepada Sang Pencipta itu hilang. Jadi yang harus kita lakukan itu tetap eling lan waspodo, kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak merenungkan diri kita, kesalahan-kesalahan diri kita, dan kita pancarkan energi positif kita. Insya Allah alam itu akan menerima energi positif kita, alam ini akan sehat kembali, orang yang di atas alam itu juga akan sehat, dan perekonomian nanti akhirnya juga akan sehat. Kalian kalau nggak percaya, laksanakan. Kalau nggak percaya ya monggo terserah. Kibledek ini nggak ada urusan masalah percaya atau tidak. Ini hanya menurut pengamatan batin dari Kibledek Katil, memang ini semuanya itu sedang sakit. Oke, mari kita menyehatkan dari diri kita sendiri. Menyehatkannya adalah meningkatkan energi positif dari diri kita. Insya Allah semuanya akan positif, kembali normal lagi, perekonomian juga akan normal lagi, sehat. Eling lan waspodo. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam